Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus diusut, bahkan tim investigasi sudah bekerja bertemu langsung dengan pimpinan Ponpes yang dianggap terus menuai polemik sampai sekarang. Panji Gumilang diberikan beberapa pertanyaan tapi memang tidak langsung dijawab. Jadi antara tim investigasi yang terdiri dari Pemprov, MUI, di sana juga ada Ormas, TNI Polri, mengetahui lebih jauh bagaimana tindak lanjutnya untuk mengusut tuntas Ponpes yang sampai sekarang sulit sekali kita tembus ya Maria. Iya, tim investigasi sudah dikerahkan, bahkan aksi massa juga berulang kali mendatangi Ponpes Al Zaitun. Kini juga berkonfrontasi dengan MUI. Kita akan coba bahas hal ini secara lengkap, bagaimana kemudian tindak lanjut dan juga hasil dari tim investigasi kemarin bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga nanti akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga akan kita libatkan dalam diskusi. Baik, kita langsung saja mengenalkan para narasumber kita. Tapi boleh mungkin kita dengar tepuk tangan terlebih dahulu dari teman-teman UNJ. Langsung saja kalau begitu kita perkenalkan narasumber kami. Yang pertama sudah ada Mbak Bodik Rikers, aktivis pro Israel dan juga Yahudi. Selamat malam Mbak, silakan. Malam, terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Pak Helmi Hidayat, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga ada Gus Rofi Buklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara atau BKN. Selamat malam. Iya. Kami juga mengundang ada Bang Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan juga aktivis. Assalamualaikum, Bang Egy Sujana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus politikus dari partai mana Bang? Partai PKS. Nah, lebih enak suaranya langsung dari mulut Bang Egy ya Bang ya. Kita takut salah nyebut nama partai kan Bang? Soalnya Bang Egy sudah berapa kali lompat ya. Kami juga menghadirkan ada Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Maria, siapa nih Maria? Kalau dilihat di meja sepertinya ada map tertentu yang sudah dipegang, kita juga ingin tahu. Ada siapa Maria? Sudah ada Pak Taufik Hidayat, peneliti Ponpes Al Zaitun. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung ke Gus Rofi'i. Saat ini memang tim investigasi yang terdiri dari 20 orang gabungan ormas juga di dalamnya bekerja keras di sana. Sudah memetakan yang mana yang dugaannya mengarah ke sesat dan juga menyimpang, tinggal kita tunggu. Bahkan yang terbaru Gus Rofi'i dari Pemprov Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil sudah menyerahkan indikasi pidana, administrasi dan juga sosial ketertiban kepada Menko Polhukam. Dari Gus Rofi'i memandang seperti apa keberadaan Ponpes Al Zaitun ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Ini nampaknya saya duduk ini dalam posisi yang keliru mungkin ya, tapi nggak masalah deh. Saya ini termasuk yang cerewet di grup, di situ ada Prof. Mahfud, termasuk ada Yai Khalil Nafis, kami sebagai pendiri santrinya Gus Dur. Memang kalau melihat Al Zaitun, terutama kontroversinya Pak Panji Gumilang ini, sangat-sangat mengganggu ketertiban dan keamanan negeri kita yang sedang menghadapi yang namanya tahun politik. Nah, karena tadi pagi kami juga ke Bareskrim, kami untuk berkomunikasi sampai sejauh mana, karena kan ada laporan pada tanggal 23 Juni. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau berkaitan dengan keagamaan, itu adalah yang nangani adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau berkaitan dengan pesantren atau pendidikan, itu berkaitan dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini, jika memang ada bukti konkret, bukti nyata, ada tindakan pidana seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, karena Prof. Mahfud ini adalah guru kami ya di grup santri ini Gus Dur, kalau beliau itu sudah bunyi, itu artinya ini alarm. Kalau Pak Mahfud itu nggak bunyi tentang masalah Zaitun, itu bagi saya masih belum lampu kuning. Nah, ketika Prof. Mahfud itu sebelum berbicara, kami sudah memberikan rilis berkaitan dengan Al Zaitun ini. Jadi kontroversi Al Zaitun itu bukan dimulai dari kita-kita, tetapi dari Al Zaitun sendiri. Kalau kita pantau kan mulai kegiatan-kegiatan, nampaknya kalau saya amati itu ada orang dalam yang mengekspos kegiatan-kegiatan Al Zaitun, termasuk videonya Pak Panji itu. Nah, karena negara kita ini adalah negara hukum, dan kita sebagai warga negara yang taat kepada hukum, bukan berarti saya melarang teman-teman untuk melakukan gerakan demo, tidak. Mari kita semua sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya
bahwa proses ini sedang berjalan. Saya percaya dan yakin, kami juga tadi pagi ngapunten ada salah satu kiai yang ada di MUI juga didatangi oleh Bareskrim Polri untuk dimintain sebagai saksi ahli. Terus kemudian Bareskrim juga berjalan karena Pak Johandani kebetulan kapan hari beliau ulang tahun, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan kayak stand up lah di sana. Beliau juga menyampaikan bahwa ini berkaitan dengan laporan dari masyarakat pada tanggal 23 Juni, ini sedang berproses, sedang pemeriksaan saksi-saksi dan tidak menutup kemungkinan setelah ahli nanti kalau memang sudah cukup bukti, misalnya bahwa persoalan Zaitun ini ada unsur-unsur pidana yang kuat seperti apa yang disampaikan oleh para pendiri-pendiri yang pernah ada di sana kemudian ngomong. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Mas Ken Setiawan, terus kemudian Pak Imam, beliau-beliau ini kan pernah di sana. Tapi apa yang disampaikan yang sangat-sangat mengganggu banget terutama di dunia pesantren, ini tidak pernah yang namanya Al-Zaitun atau Pak Panji Gumilang sendiri mengklarifikasi atau mempidanakan orang-orang yang pernah menyampaikan ini. Kalau ini dibiarkan berarti apa yang disampaikan oleh saudara Mas Ken Setiawan dan yang lain-lain itu bisa menjadi pembenar. Itu bisa juga menjadi ukuran gitu loh. Karena yang namanya sebuah pesantren yang besar yang didirikan mulai tahun 1996 ketika dibongkar oleh para pengikutnya, tapi kok ini Al-Zaitun diem, kok Al-Zaitun ini membiarkan, apa karena apa yang disampaikan itu menjadi fakta atau menjadi, nah itu nanti akan kita ikuti di proses hukumnya. Jadi Kemenak juga bekerja juga. Kebetulan kami sangat dekat dengan Gus Yakut, jadi teman-teman kemarin yang demo itu hak-hak mereka, tetapi saya tetap berharap mari kita beri kesempatan kepada para elit-elit, para penguasa negeri ini yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, hukum, dan keamanan, ini harus kita berikan apresiasi. Gitu. Bung Rofi, kita juga mengapresiasi yang dilakukan pemerintah saat ini, kita juga menghargai, tapi tuntutan aksi massa kemarin kan paling tidak salah satunya adalah menutup Ponpes Al-Zaitun. Anda artinya tidak sepakat dengan hal itu atau bagaimana? Kalau kita hanya berbicara harus tutup itu gampang. Tetapi semua itu kan harus dibuktikan ya Mbak ya. Nah sekarang MUI, nah saya ngapunten ini ada Yai Khalil Nafis, ini guru kami juga. MUI termasuk menurut saya ini terlalu berhati-hati banget jika dibandingkan dengan kasusnya saudara Ahok. Dalam hal? Dalam hal kalau kasusnya Ahok tidak pernah diklarifikasi. Nah ini Panji Gumilang diberi kesempatan untuk klarifikasi, tidak dimanfaatkan, tapi MUI sampai detik ini masih belum memberi keputusan, belum memberikan rilis yang konkret fatwa, bagaimana kondisi soal fatwa sudah ada soal fatwa dari MUI. Iya? Soal fatwa sudah sempat dirilis. Oh sudah dirilis. Nah kalau memang tahun 2003. Nah maksud kami ya, biarkan kami juga sedia ketika MUI begitu seperti dilecehkan oleh saudara Pak Panji Gumilang, maka ini MUI tidak boleh terlalu saya berharap seperti ketika Ahok yang tanpa klarifikasi dia langsung kemudian diberikan fatwa. Nah ini sudah diberi kesempatan tidak dimanfaatkan oleh Panji. Saya berharap MUI harus lebih cepat, lebih baik, dan agar supaya itu menjadi pedoman di Bareskrim atau di proses penegakan hukum. Jadi biar ada titik temu. Pak Kiai Khalil, apakah betul MUI terkesan lamban menangani Panji Gumilang? Ya namanya kesan kan bisa benar bisa salah. Dan itu sangat subjektif namanya kesan ya. Yang benar bagaimana Pak Kiai? Yang benar kita bekerja, kan ini mulai ada hiruk pikuk, ada viral seperti itu, kan kita nggak bisa sekarang ini menghukumi hanya dengan yang viral dipotong-potong dan selanjutnya. Oleh karena itu kita ngecek dulu apakah ini benar videonya, kemudian kita mengidentifikasi di mana letaknya, dalam momen apa dan seperti apa pembicaraan. Jadi lokusnya pun juga kita teliti dalam hal ini. Kemudian baru tadi tadi pagi lah sampai siang itu kita rapat dan penelitian baru selesai. Kita akan berbasis Istiqra
dari istifta itu, dari proses penelitian dari orang yang minta fatwa kepada kita, kemudian kita fatwakan. Nah sekarang dalam proses finalisasi di dalam fatwa itu, maka saya bilang pekan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan, karena kan ini benturan namanya ustadz-ustadz ini kan dengan lebaran Idul Adha banyak ini kurban dan seterusnya juga khutbahnya, tapi nggak boleh 2 kali ya, 1 kali aja boleh 28 atau 29 gitu ya, jangan dua-duanya gitu ya, dipilih keyakinan yang mana. Kemudian mungkin paling lambat minggu depan, mudah-mudahan minggu ini sudah keluar. Jadi kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian itu. Dan ada 3 indikasi sebenarnya yang bisa kita lihat. Pertama berkenaan dengan penodaan, ya penodaan terhadap agama, penodaan terhadap keyakinan itu. Yang kedua berkenaan dengan kesesatan yang kita bisa mendapatkan indikasinya. Yang ketiga berkenaan dengan penyimpangan gitu ya. Nah, ini dirumuskan oleh kita yang nanti akan dilakukan menjadi fatwa. Di samping hal yang bersamaan memang benar tadi Gus Rofi sampaikan, pagi-pagi kita dapat surat dari kepolisian yang minta keterangan ahli namanya. Keterangan ahli kepada kami. Maka kan kami ditanya ya pasti kami menjawab. Sama dengan orang minta fatwa kepada kami juga pasti keluarkan. Tapi setelah proses tasawurul masalah, setelah masalah bisa dikuasai penuh oleh kita, sebisa mungkin kita pasti menjelaskan. Karena tak boleh takhirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh kita lambat menjelaskan di waktu yang diperlukan. Jadi sampai sekarang Gus Rofi belum terlambat, karena belum proses hukum. Nah Gus Rofi juga nggak pernah minta fatwa ke MUI gitu. Jadi kalau kesan, ya, tapi saya tidak ingin membanding-bandingkan suatu proses, lokus, hal yang berbeda. Jadi biar tidak mundur ke belakang, kita stressing, kami pun juga masih dalam proses ini baru kepada apa yang disampaikan kontroversinya dari Panji Gumilang. Nanti bisa berikutnya pada Al-Zaitun, bisa yang berikutnya, tergantung pada tadi istifta, permintaan fatwa orang kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya. Pemerintah kan bergerak tidak harus menunggu fatwa dari MUI terlebih dahulu kan Pak Kiai? Ini sudah bergerak kok, ketika dilaporkan sudah bergerak, buktinya surat resmi sudah dilayangkan ke MUI, kami sudah menunjuk orang-orang yang akan menjawab dari MUI. Ada 5 orang yang ditunjuk termasuk Prof. Asrarun Niam, saya, Prof. Utang, itu ada bagian yang akan nanti memberikan jawaban hukum kepada pihak terkait yang ingin minta pandangan hukum secara personal. Tapi ada pandangan kelembagaan, sikap keagamaan, pendapat keagamaan dan juga berkenaan dengan fatwa yang akan kita keluarkan ini. Ya, indikasi penyimpangan dan kesesatan tadi seperti apa secara spesifik Pak Kiai? Kan gini, kita punya istilah ya, ada orang mengatakan penyimpangan dan kesesatan itu sama. Kami bisa membedakan. Kesesatan itu adalah ketika dia melanggar dari 10 kriteria yang dibuat oleh MUI. Atas kesepakatan ulama bahwa ada 10 kriteria, diantaranya adalah ingkar rukun iman, termasuk menafsirkan dalam konteks Al-Zaitun? Dalam Quran Al-Zaitun seperti halnya tafassahu fil majalis itu pada dasarnya itu kan tafsirnya dia tidak boleh ditafsirkan untuk sholat karena sholat sudah ada sore sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat physical distancing masuk pada penyimpangan, artinya dia kalau ngikut mazhab Syafi'i itu kan masih saja cuma makruh. Tapi Abu Hanifah mengatakan batal. Andaikan mamanya di depan mungkin hanya khilaful aula, tapi ketika menafsirkan tafsir lalu digabungkan dengan cara sendiri tidak ikut pagu atau kaidah yang ada pada kitab tafsir, kemudian dikaitkan dengan umpamanya muslimin muslimat mukminun mukminat, kemudian itu berarti kalau sholat kita beriringan, itu kan tidak ada pagunya. Nah kerangka menafsirkan seperti ini kita menyebutkan adalah kesesatan karena di dalam kriteria yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia dengan ormas-ormas Islam ada 10 kriteria ini masuk gitu. Tapi sholat. dalam ini itu masalah. Nah penodaan juga bisa dilihat dari ketika mengatakan umpamanya ya Al-Quran ini adalah bukan kalamullah, tapi menganggap ini adalah bahasa Arab. Dan kalau ini nanti mamanya redaksinya, kalau nanti bahasa Arab, nanti bahasa Melayu Allah nggak ngerti. Nah gitu. Nah bahasa Indramayu yang ada di sini, saya mungkin redaksinya tidak persis, tapi intinya adalah mempersonifikasi Allah kepada kita sehingga Allah tidak mengerti apa yang ada di kita. Pak Kiai, tapi sementara Allah kan alimun bagi kita. Jadi bagian dari penodaan itu kan penistaan. Penistaan itu adalah merendahkan. Sementara Allah itu maha tahu. Lah, ini indikasi sekali lagi, indikasi yang sedang kita rumuskan. Pak Kiai, kalau berbicara mengenai pemahaman agama kan harusnya bukan dibantah dengan logika. Harusnya dengan dalil, dengan landasan Al-Quran hadis langsung bisa mematahkan di saat itu juga. Sesaat lagi Pak Kiai ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.